Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, 12 AKL dan 12 BDP. Pada kesempatan kali ini, Ibu Arna ingin memberikan materi produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum Ibu mulai materi ini, pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja materi pertemuan ketiga ini. Kalian buka halaman 10. Kalian buka halaman 10 di buku Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Halaman 10 di sini kalian lihat di metode pengumpulan harga pokok produksi. Yang pertama, metode pengumpulan harga pokok produksi terbagi ke dalam dua metode. Yang pertama, metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan yang dimaksud adalah harga pokok pesanan digunakan oleh perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk dalam periode tertentu. Jadi di sini dia memproduksi berbagai macam produk dalam periode tertentu. Misal contohnya di sini ada perusahaan pakaian membuat berbagai macam produk pakaian pria dan wanita. Dalam metode harga pokok pesanan ini dibagi lagi menjadi 5 karakteristik. Yang pertama digunakan apabila perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan. Jadi kalau nanti ada yang memesan itu harus sesuai dengan apa yang dia pesan. Misalkan tadi contohnya perusahaan pakaian. Nah, itu sesuai apa yang dia pesan, pakaiannya apa, bentuknya seperti apa, motifnya apa, itu harus sesuai dengan pokok pesanan. Lalu biaya produksi dipisahkan dalam dua golongan pokok, yaitu biaya produksi tak langsung dan biaya produksi langsung. Biaya produksi yang tak langsung itu berarti di luar dari proses pembuatan, tapi kalau yang langsung berarti dari proses pembuatan. Lalu yang ketiga, biaya produksi tak langsung disebut juga overhead pabrik. Nah, overhead pabrik itu diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Misalkan kalian tentuin harganya berapa per piece. Nanti tinggal dikalikan berapa piece banyak pesanan. Lalu di sini yang terakhir harga pokok per unit produk dihitung pada saat pesanan selesai. Jadi harga per unitnya satu piece baju itu atau pakaian itu dihitung pada saat pemesanan setelah diproduksi. Misalkan satu piece-nya itu harganya 50.000, itu harus kalian sudah tentukan per unitnya. Lalu yang kedua, metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses ini dikenal dengan proses costing. Artinya digunakan pada jenis perusahaan yang memproduksi jenis produk dengan jumlah yang besar. Jadi ini pemesanannya itu atau prosesnya itu pembuatannya dalam jumlah yang besar atau massal. Jadi tidak bisa dia memproduksi dalam jumlah sedikit. Misalkan dia memproduksi barangnya dalam jumlah yang sangat besar. Nah, di sini karakteristiknya dibedakan menjadi 5 karakteristik. Yang pertama, produk yang diolah dilakukan secara massal dalam jumlah yang besar. Kayak tadi misalkan pabrik baju, nah itu kan dalam jumlah yang besar. Kalau misalkan dalam jumlah yang kecil itu berarti masuknya ke metode harga pokok pesanan, bukan metode harga pokok proses. Lalu yang kedua, yang B, sifat produknya ini diolah menunjukkan keseragaman yang terjadi antara produk yang satu dengan yang lain. Misal, keseragamannya dalam hal apa? Misalkan di sini tadi contohnya pakaian. Nah, pakaian berarti keseragamannya dengan misalkan dengan pasangan yang lain, misalkan entah itu celananya atau dengan atribut lainnya. Nah, lalu yang ketiga, produk diolah secara terus-menerus, artinya kontinu. Jadi di sini produknya itu dalam prosesnya itu harus diolahnya secara terus-menerus. Lalu yang poin yang D, laporan dari harga pokok diproduksi disusun dan dihitung secara periodik. Jadi nanti pemasukan, pengeluaran itu diperhitungkan secara berkala, bisa mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu yang E,
Tujuan produksi tidak dimaksudkan untuk memenuhi suatu permintaan khusus yang berasal dari pelanggan. Misalkan permintaan pelanggan nih mau mintanya bajunya seperti apa. Nah, ini tidak juga harus seperti itu, memenuhi permintaan si pelanggan. Yang ketiga, di sini persamaan dan perbedaan job costing dan proses costing adalah sama-sama dalam hal penentuan tujuan pembebanan dari bahan baku, dan perbedaannya terletak pada perhitungan biaya per unit dari barang, baik barang jadi maupun barang dalam proses. Jadi, persamaan dan perbedaan job costing dan proses costing adalah sama-sama dalam hal penentuan tujuan pembebanan dari bahan baku. Jadi bahan bakunya ditentukan dahulu, baru nanti di situ terlihat biaya per unit barangnya berapa setelah ingin dijual. Nah, materi kita untuk pertemuan kali ini hanya menjelaskan metode pengumpulan harga pokok produksi dan persamaannya antara job costing dan proses costing. Setelah materi ini selesai, Ibu membuat soal untuk kalian kerjakan. Soalnya itu kalian membuat suatu perencanaan produksi barang. Misalkan kalian barangnya apa saja, terserah, mau makanan, minuman, ataupun pakaian, ataupun lainnya, elektronik juga bisa, terserah kalian. Kalian di situ belajar untuk merencanakan sesuatu usaha, apa yang kalian mau kerjakan atau kalian mau bikin. Nah, kalian acuannya ada di halaman 7. Acuan untuk kalian kerjain tugas itu ada di halaman 7. Di halaman 7 itu, jadi kalian pertama menentukan modalnya dulu. Ya, kalian coba buka halaman 7, kalian lihat modalnya dulu. Habis kalian lihat modalnya, terus kalian tentukan bahan bakunya apa. Misal tadi kalian mau bikin Thai tea, misalkan modalnya berapa Thai tea. Terus materialnya apa aja Thai tea, misalkan gula, terus misalkan varian-varian rasanya itu kan dihitung juga kan. Nah, terus pembayaran tenaga kerja, misal kalian punya 1 tenaga kerja, berapa per bulannya. Lalu pengeluaran lain-lainnya, kalian seperti apa pengeluaran lain-lainnya. Misalkan ya sewa tempat, kalau memang sewa tempat, kalau tidak ya berarti tidak sewa tempat. Atau kalian misalkan biaya listrik, karena kan misalkan mungkin memakai blender atau memakai listrik untuk lampu, terus air, itu juga termasuk pengeluaran lain-lain. Nah, terus di sini ada kelebihan produknya, kelebihan Thai tea kalian dengan Thai tea kompetitor atau pesaing itu apa kelebihannya. Misal cupnya lebih besar, atau rasanya lebih enak dan manis, atau toppingnya lebih banyak. Itu terserah kalian kelebihannya apa. Lalu yang terakhir, persentase profit, artinya keuntungan yang kalian ingin dapatkan itu berapa. Itu saja yang Ibu berikan ke kalian untuk kalian kerjakan. Kalian kerjakan di buku tulis, nanti kalian foto dan kalian kirimkan via email ke Ibu Arna. Itu saja penjelasan dari Ibu, baik materi maupun tugasnya. Tugasnya bisa kalian lihat di Google Classroom ya. Jadi itu saja pertemuan dari Ibu siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.